Salam sejahtera untuk pendengar Maestro dimanapun saudara berada. Selamat ketemu lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari Radio Maestro Kecepir 12 Bandung, juga dari Gereja GPDI Jalan Tanjung Sari Raya nomor 7 Antapani Bandung. Salam sejahtera untuk saudara sekalian, selamat kita ketemu lagi. Baiklah, kita akan sama-sama membagi berkat-berkat Tuhan pada kesempatan ini, di mana saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-50. Tetapi saya bacakan saja ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita sikapi. Tuhan tidak ingin satupun di antara kita yang akhirnya binasa. Karena Alkitab mengatakan bahwa tinggal dalam kegelapan adalah suatu gambaran di mana orang yang tinggal dalam kegelapan adalah orang yang tinggal dalam kejahatan. Secara umum kita semua mengerti bahwa tinggal dalam kegelapan itu tidak enak. Kita tidak tahu harus jalan keluarnya kemana, pintunya di mana. Kita tidak pernah akan bisa belajar, tidak bisa membaca, karena semuanya menjadi gelap dan orang memerlukan terang. Dan terang itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah Yesus sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita jangan tinggal dalam kejahatan, gambaran dari kegelapan, yaitu gambaran dari kejahatan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mensikapi ini. Jangan sampai kita tinggal dalam kegelapan, karena tinggal dalam kegelapan atau tinggal dalam kejahatan, akhirnya saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita terpisah dengan Dia. Dan juga selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai ayat 9, saudara baca di sana, seseorang yang tinggal dalam kejahatan, seseorang yang tinggal di dalam perbuatan-perbuatan jahat akan mengalami apa yang digambarkan oleh pemazmur dalam pasal yang 38 ayat 19, dikatakan sebagai penyakit yang menyakitkan. Orang yang tinggal dalam kejahatan atau tinggal dalam kegelapan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 19, itu adalah hidup dalam manusia lama, di mana dikatakan orang yang hidup dalam manusia lama atau yang berperangai hidup lama adalah orang yang memiliki perasaan yang tumpul dan selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Lebih daripada itu, 1 Petrus pasal 4 juga dikatakan dalam ayat 15, orang yang hidup dalam kejahatan, hidupnya akan menderita. Dan lebih tragis lagi, orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kejahatan, akhirnya akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan kita tinggal dalam kegelapan. Mari kita sikapi ini, karena Tuhan tidak ingin satupun di antara kita yang terpisah dengan Dia, yang hidup dalam penderitaan dan akhirnya dihukum di dalam api neraka. Paulus menulis surat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 bahwa Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa, tapi semua beroleh selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kenapa Yesus Kristus Tuhan kita ingin menyelamatkan kita? Karena Dia tidak ingin satu pun di antara kita yang binasa. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai penggenapan dari Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dia telah menanggung segala kejahatan kita. Dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Dia menderita oleh karena kejahatan kita. Semua kejahatan ditimpakan kepada Dia di atas kayu salib. Di atas kayu salib Dia katakan bahwa sudah genap. Dia menyelesaikan semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Ketika kita percaya dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan ini, Dia sudah datang pada kali yang pertama dan sudah menyelesaikan semua karya-karyanya untuk menyelamatkan manusia. Kita sedang menantikan
kedatangannya pada kali yang kedua. Paulus mengingatkan kita dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, supaya kita yang menantikan Dia, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan datang lagi sebagai penebus dosa, tapi Dia datang sebagai Juru Selamat yang akan menyelamatkan orang-orang yang menantikan Dia. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sudah menerima Dia sebagai Tuhan, karena Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa Dialah Tuhan dari semua orang. Ketika saudara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan memiliki jaminan keselamatan. Dan ketika Dia datang pada kali yang kedua, Dia bukan lagi datang sebagai penebus dosa, tapi Dia datang sebagai Juru Selamat. Saudara akan diselamatkan untuk hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, dimanapun aku berada, kamu pun berada. Tuhan menyediakan tempat bagi kita sekalian. Berbahagialah semua orang yang tidak menolak aku, kata Yesus, dan tidak menolak aku, dan tidak kecewa dan tidak menolak aku. Tapi berbahagialah orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah menyediakan hidup kekal bagi saudara. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan memiliki jaminan keselamatan ketika datang pada kali yang kedua. Atau mungkin Dia datang pada sebentar malam, atau 1 minggu lagi, atau 1 bulan lagi. Saudara